Halo semuanya, di sini aku Diandra akan membawakan podcast SMP Live School. Di sini kita kedatangan tamu nih yang baru saja meraih juara mendongeng di tingkat kabupaten. Langsung aja nih, halo Reva. Halo Kak. Mungkin kamu boleh kenalan dulu sama penonton di depan? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Reva. Udah? Oke. Selamat datang di podcast kami Reva. Selamat atas juara yang luar biasa, juara mendongeng tingkat kabupaten. Sebelumnya boleh ceritain sedikit gak sih gimana rasanya memegang gelar juara ini setelah melalui persaingan dari tingkat subrayon? Wah, rasanya pastinya bangga banget ya, karena akhirnya dari segala perjuangan ini bisa dapetin juara 1, dan menurut aku itu udah cukup sih. Oke, nih dari sekian banyak seni, kenapa Reva jatuh cinta pada dunia mendongeng? Apalagi kan remaja sekarang tuh malas banget membaca ya, apalagi kan dongeng tuh membaca. Terus apa ada momen pertama yang membuat Reva tuh, aku suka sama ini dan aku pengen serius gitu? Oke, aku tuh sebelumnya waktu pas SD tuh aku bingung, aku tuh bisanya apa sih? Aku coba gambarnya nggak bagus, aku coba buat nulis, kok tulisan aku jelek. Ternyata pas aku cobain ngomong, aku berani, dan ya sekarang aku bisa buat ikut dongeng. Oke, berarti kamu tuh kamu cari-cari apa sih potensi kamu di mana? Benar banget. Oke, aku mau nanya nih, biasanya kan pendongeng itu punya dongeng favorit atau cerita yang menjadi andalan atau jimat gitu ya. Apa ada dongeng yang Reva suka dan kenapa Reva suka itu? Aku suka dongeng Peter Pan. Aku suka itu karena aku suka yang bergenre imajinasi gitu. Jadi kayak fantasi gitu ya. Bener banget. Yang itu tuh yang ada Tinkerbell gitu nggak sih? Iya, benar gitu. Lucu deh. Oke, perjalanan dari Subrayon 5 sampai juara di tingkat kabupaten tuh pasti panjang ya. Boleh ceritain gak sih gimana proses Reva memilih cerita yang bakal dibawain di setiap tingkatan lomba? Oke, sebenarnya buat setiap tingkatan aku tuh pakai cerita yang sama. Jadi aku tuh pertama-tama tuh aku mikirin dulu nih mau temanya mau apa, apakah mau tentang anak-anak, mau tentang hewan kayak gitu. Terus setelah itu aku mulai nulis deh pelan-pelan gitu. Oh, jadi itu tuh ceritanya tuh buat sendiri kah atau gimana? Iya, aku buat sendiri. Ih, keren banget. Dan itu aku terinspirasi dari Peter Pan juga sih. Oh, berarti kamu beneran suka banget tuh ya sama yang Peter Iya. Pan. Oke, ada nggak sih Reva persiapan yang intensif yang Reva lakuin? Mungkin teknik khusus dalam olah suara, ekspresi, atau gerak tubuh yang terus Reva latih? Oke, aku sih kayaknya bakal ke olah suara ya, karena kalau di dongeng itu kan harus punya ciri khas suara. Kayak misalkan kalau misalkan ceritanya anak-anak, berarti aku harus bisa jadi anak-anak. Kalau misalkan hewan, aku harus bisa jadi hewan, kayak gitu. Biasanya Reva latihannya kayak gimana sih? Mungkin di depan cermin atau gimana gitu? Kalau aku biasanya di depan cermin sih. Oke. Terus aku rekam pakai HP. Oh ya, biar bisa kayak melihat salah kita di mana. Benar-benar. Gitu ya. Oke Reva, terus kan dongeng itu tuh kan bukan cuma menghafal tapi menghidupkan. Gimana sih cara Reva itu masuk ke dalam karakter, terus menyampaikan emosi ke penonton agar penonton bisa merasakan juga? Oke, aku pastinya harus tahu karakter ini tuh kayak gimana, kayak apakah dia ini ceria atau pemurung kayak gitu. Kalau aku udah tahu, pastinya aku bisa ngatur-ngatur gitu deh buat ngehidupin si cerita ini gitu. Oke. Nih, kalau Reva lagi tampil nih ya, terus Reva tuh ngerasain rasa gugup atau blank gitu. Gimana sih cara Reva ngatasin itu gitu? Apalagi kan Reva tuh tampil di panggung yang besar, terus disaksikan sama juri gitu. Oke, kalau kayak gitu sih sebenarnya gimana ya? Biasanya aku bakal mungkin ada deg-degannya dikit gitu kan, tapi aku harus move on. Jadi aku biasanya nggak, aduh ini kok lompat skrip ya? Oh ya udah lanjutin aja ke skrip selanjutnya gitu. Oke, berarti harus tetap tenang dan stabil gitu ya. Benar. Oke, apakah ada orang terdekat, guru atau pelatih yang berperan dalam melatih Reva dan memotivasi Reva dia selama perjalanan lomba ini? Oh, pasti banyak banget ya. Kayak salah satunya guru-guru, terus orang tua, mama tuh bener-bener nge-support aku banget soal dongeng ini. Terus teman-teman juga, sahabat-sahabat aku, itu bener-bener ngebantu aku sih. Oke, banyak banget berarti yang support kamu ya. bener. Jadi kayak ya gitu deh. Oke, dari semua tahapan lomba nih ya, ada nggak sih tahapan yang paling sulit atau yang paling berkesan buat Reva dan kenapa? Paling sulit pastinya itu yang pas mikirin mau bikin cerita kayak gimana. Kayak aku nih harusnya bikin cerita kayak gimana sih, aku bingung kan. Terus ya tapi
karena aku suka Peter Pan, jadi aku kepikiran ya udahlah, mirip-miripin kayak Peter Pan, cuman diubah-ubah aja gitu. Berarti jadi kayak dari cerita itu cuma kita imajinasiin lagi, kita ubah lagi gitu ya, sesuai pola pikir kita. Oke, Reva, di antara semua cerita yang pernah Reva bawain tuh, pernah gak sih ada insiden kecil atau kesalahan gitu? Terus gimana cara Reva mengatasi itu biar penampilan kamu itu tetap mulus? Oh, pasti aku tuh setiap mau tampil selalu ada salah pasti. Kalau aku sih kayak yang awal, aku pasti bakal kayak move on aja, kayak aku nggak mau mikirin lagi apa yang aku lakuin tadi, karena kalau misalkan aku pikirin lagi tuh yang ada akunya nyesel dan aku malah down gitu. Oke, jadi mungkin kamu bakal terus berlatih gitu kan ya. Apa definisi pendongeng yang baik menurut Reva? Selain dari teknik, ada kualitas apa sih yang harus dimiliki oleh pendongeng? Kalau menurut aku sih dia gimana ya, orangnya ini tuh dia ceria nggak sih? Soalnya pendongeng tuh rata-rata ceria kan. Iya, bener-bener. Nah, kalau misalkan dia kayak datar atau yang kayak suaranya tegas, menurut aku kurang cocok di dongeng. Mungkin di pidato, di lain-lainnya kayak gitu. Lagi kan nanti kalau baca dongeng tuh ada banyak karakter kali ya. Jadi kita tuh harus bisa menyesuaikan gitu ya. Iya, benar banget. Oke, apa hal paling berharga yang Reva pelajari? Bukan tentang mendongeng, tapi tentang diri sendiri selama perjalanan lomba ini. Apa ya? Mungkin lebih percaya diri. Kayak aku tuh harus percaya diri kalau misalkan ngomong di depan orang. Terus kayak aku harus lebih konsisten dalam apa yang aku mau gitu. Oke. Nih, setelah menjadi juara di kabupaten nih ya, Reva udah ada rencana buat lomba lagi di dunia mendongeng ini, atau mungkin ada ide buat berbagi ilmu gitu? Kalau aku sih pengen dongeng lagi, tapi aku pengen explore yang lain, kayak misalkan aku di tari atau yang lainnya gitu. Aku dengar kamu juga suka dance kan? Iya, benar. Ya. Menurut Revania nih, kenapa sih penting bagi anak-anak dan remaja itu untuk selalu mendengarkan dan mencintai dongeng di era serba digital ini? Apalagi kan anak-anak pasti sekarang gitu pada milih buat main HP kali ya, benar. Dan baca tuh, aduh ngapain, males gitu kan? Kalau menurut aku sih, kenapa harus bisa ngebaca atau ngeinin dongeng, itu tuh karena biar kita bisa berimajinasi semaksimal mungkin, biar kita tuh nggak stuck di situ aja, biar kita tuh bisa maju dan bisa punya inovasi sendiri gitu. Biar punya wawasan yang luas kali ya, apalagi terutama dalam membaca gitu ya. Bener banget. Oke, sebagai penutup, apa sih pesan atau motivasi dari Reva buat teman-teman yang sebenarnya dia tuh punya minat dalam mendongeng, cuma dia tuh belum berani mulai gitu, belum berani ikut lomba belum berani mulai gitu lah pokoknya. Oke, motivasi dari aku sih buat kalian yang masih bingung harus kayak gimana, harus mulai dari mana, menurut aku kan harus cari terus potensi dalam diri kalian, digali terus, dan jangan pernah peduliin apa kata orang lain, karena nanti pas kalian berhasil pun orang bakal bangga sama kalian dan kalian bakal seneng atas pencapaian kalian gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalian tuh kalau merasa punya bakat gitu ya, bukan dalam mendongeng aja tapi dalam hal lain tuh kalian jangan takut buat mulai, karena pasti kalau kita berusaha pasti kita berhasil. Oke Reva, makasih ya atas waktunya. Sekali lagi selamat atas juaranya. Makasih. Oke, aku doain semoga kamu terus bisa mengukir prestasi kamu dalam dunia mendongeng atau mungkin dalam hal lainnya. Iya. Oke, segitu aja podcast dari kita. Makasih ya udah dengerin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.